Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Alhamdulillahilladzi ja'ala an-nahara ma'asyan lil bashar wal laila rahatan lil anam wa arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Hadirin pemirsa RCTV yang dirahmati Allah, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita telah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan, sehingga kita berharap segala keberkahan, kenikmatan dan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala lantaran kita melaksanakan ketaatan di bulan Ramadan ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita sebagai umatnya senantiasa mengharapkan syafaat dari beliau kelak di hari kiamat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Pemirsa RCTV yang dirahmati Allah, apa yang Anda bayangkan ketika Anda mendengarkan kata takwa? Mungkin sebagian dari kita akan membayangkan harus melakukan ini, harus melakukan itu, menjauhi ini dan menjauhi itu. Sehingga seringkali ketika mendengar kata takwa, maka itu menjadi beban bagi kita. Karena kita menganggap takwa melihat dari sisi sebab saja tanpa melihat akibat. Seandainya kita mau melihat akibat dari takwa, maka kami yakin setiap orang pasti akan bersemangat untuk melaksanakan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara logika, ketika misalkan Anda berangkat bekerja mencari nafkah, apakah Anda membayangkan tumpukan pekerjaan Anda atau Anda membayangkan akibat dari pekerjaan itu? Tentu saja Anda bersemangat karena membayangkan akibat dari pekerjaan Anda, yaitu berupa upah dan gaji. Nah, maka seperti itulah takwa. Ketika kita membayangkan takwa, ketika membayangkannya sebagai akibat dari takwa, tapi tidak membayangkan sebab dari takwa, maka yang timbul adalah rasa semangat dalam diri kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa akibat dari takwa tersebut? Takwa yang disampaikan oleh para ulama bahwa seandainya kita bertakwa, pertama, wattaqullaha wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Seandainya engkau bertakwa, wahai hamba Allah, maka sungguh Allah akan bersama orang-orang yang bertakwa. Apa yang dimaksud dengan bersama orang bertakwa? Bayangkan seandainya Anda dibersamai oleh orang tua Anda. Ketika Anda dibersamai oleh seorang pejabat misalnya, tentu yang timbul adalah rasa tenang, rasa bahagia, rasa bangga, dan lain sebagainya. Itu padahal baru oleh seorang pejabat, oleh orang tua. Bagaimana seandainya Allah yang membersamai Anda? Maka tentunya seharusnya itu menjadi sesuatu yang luar biasa. Itulah akibat dari takwa. Maka sesungguhnya takwa adalah solusi. Takwa bukanlah beban. Yang kedua, dalam surat yang lain, di surat Al-Anfal, Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa orang-orang yang bertakwa yaj'al lakum furqanan. Allah akan memberikan kepada mereka furqanan. Apa itu furqanan? Furqanan menurut para ulama, Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan dalam tafsirnya bahwa furqanan artinya adalah makhraja, jalan keluar, solusi bagi semua permasalahan kehidupan. Dalam keterangan yang lain dikatakan bahwa furqanan adalah nasron, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu selanjutnya furqanan diartikan juga faslan bainal haqqi wal batil, yaitu diberikan kemampuan membedakan mana yang hak dan mana yang batil, mana yang masalah, mana yang solusi. Itu semua akan kita dapatkan sebagai akibat dari takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, pemirsa sekalian, marilah kita merubah cara pandang kita, merubah mindset kita
dari melihat takwa sebagai beban karena hanya melihat sebab, kita rubah menjadi takwa itu adalah akibat yang kita lihat, yaitu kita mendapatkan berbagai kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita dibersamai oleh Allah, ketika kita ditolong oleh Allah, maka semua itu adalah akibat dari bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah, maka kesimpulan kita adalah kita rubah mindset kita bahwa takwa adalah solusi. Takwa bukanlah beban, sehingga kita berharap kelak kita lebih bersemangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja kiranya yang bisa kami sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.